Salam jumpa di channel saya Aufi Audio TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi sub ya, sub ini ya, Multi Universe ya, sama aja kalau sub. Kerusakan televisi ini, TV ini mengalami kerusakan apabila dihidupin. Ini indikator berwarna hijau sebentar kemudian padam ya, layar tidak tampil ya. Ini kita matikan lagi, kita hidupkan lagi, indikator hidup sebentar, layar tidak tampil. Televisi ini kalau istilahnya mengalami protek ya, tetapi protek itu untuk TV sub ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama protek dari program ya, program hubungannya dengan memori. Soalnya apa? TV sub ini apabila dihidupkan pertama kali hidup gini nih ya, lampu hijau menyala, ini yang dibaca pertama adalah program. Kemudian protek kedua disebabkan oleh salah satu komponen yang tidak bekerja atau tegangan kurang, ini juga bisa menyebabkan protek. Dan yang ketiga adalah protek yang disebabkan adanya salah satu komponen yang kurang beres atau korslet ya. Marilah kita buka bagian apanya televisi ini yang mengalami kerusakan sehingga TV ini tidak bekerja dengan normal. Kita buka dulu ya. Setelah kita buka, ini kita buka dulu, lepaskan kabelnya ini, lepaskan kabel audio sama kabel gas dulu ya. Lihat ya, kita bersihkan dulu. Televisi ini kata yang punya sudah dibetulin ya, betulin sama bengkel tapi agak lama tidak berhasil ya. Kemudian diambil dibawa ke servis saya. Oh ternyata ini habis IC vertikal ini habis diganti ya. TV ini menggunakan IC TDA 9381 PS ya, TDA 9381 PS ya. Kita coba bagian mana apanya yang korslet. Pertama-tama kita nyalain TV dulu. TV kita nyalakan. Langkah yang pertama kita coba ukur tegangan B+ ya, tegangan B+ ya, tegangan B+ ini. Tegangan B+ menunjukkan 131 ya, 9 ya, berarti tegangan normal. Kemudian kita ukur tegangan lainnya ya, 6,37. Keadaan TV ini standby ya. Kita ukur tegangan 5 volt ya, tegangan 5 volt kita ukur langsung bisa di memori atau di sensor remote ya. Nah, normal ya, tegangan 5 volt normal. Kemudian kita ukur tegangan yang di B+ masuk yang ke playback ini ya. Ini mungkin ada yang putus, kita ukur. Nah, normal ya. Kita ukur di outnya playback ini juga normal. Mengapa televisi ini tidak bekerja? Kita posisi ini standby ya,
posisi standby. Kita matikan dulu televisinya, kemudian kita colokkan AVO ini ya ke bagian out vertikal ini ya, bagian out vertikal, kaki vertikal ini ya. Kemudian kita hidupin televisi. TV hidup. Kita hidupin lagi. Nah, TV start tapi tegangan tidak ada ya, tegangan tidak ada, berarti televisi ini playbacknya tidak bekerja teman ya, playbacknya tidak bekerja. Kemungkinan televisi ini mengalami kerusakan playback juga bisa, atau dari TR nya ini yang rusak juga bisa. Kita cek dulu ya TR nya ya, kita harus cek TR nya dulu. Kita cek TR. Kita cek hambatan ini ya, kita cek playback dulu ya. Kalau mau ngecek playback, kita arahkan kutub positif ini ground ya, kemudian kutub negatif ke playback ya. Ini ohmnya 387, berarti playback ini enggak koslet ya. Kemudian kita cek transistor ini ya, transistor ini basis, ini jenisnya NPN ya. Kalau AVO digital kutub plus harus ke basis ya. Nah, ini bagus 39, ini 0,30. Ini bukan koslet ya, 0,30 ini karena transistor ini menggunakan R ya. Dari antara basis sama emitter ini terdapat sebuah R ya, terdapat sebuah R, sehingga walaupun dibalik ya tetap ya. Nah, 0,30. Oke, selanjutnya kita cek dulu playback ini bekerja atau enggak ya. Kita belum tahu TR ini bagus atau enggak tahu. Dari basis kolektor terhubung ya. Langkah yang pertama untuk mengecek ini ya, kita cek dulu tegangan di ini ya, di ini horizontal driver. Kita cek dulu ya, ada tegangan atau enggak ya. Kita cek dulu horizontal driver, cek. Ini TV hidup sebentar dan standby. Yang penting kita cek ada tegangan. Itu horizontal driver kita cek di sini ya. Nah, berarti ada ya, tegangan horizontal driver ini ada. Volt ya, ada ya. Langkah pertama kita buka, kita open ini ya basisnya ya. Ini di basis ini kita open ya. Kalau untuk mengetahui playback ini rusak atau enggak, kita open dulu. Di basisnya kita open. Nah, di basis kita open. Kemudian kita pakai AVO jarum ya. Kita pakai AVO jarum, arahkan ke 10K ya. Kita pakai AVO jarum, arahkan ke 10K. Saya hidupkan TV-nya dulu, pelan-pelan ya, takut kesetrum. Arahkan trouble plus ini ke ground ya, ke ground. Kemudian yang min ini ke basis ya, kita korek-korek ini ya. Oh, ternyata enggak bunyi. Biasanya kalau normal ini bunyi krek 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 krek, berarti playback ini bekerja. Nah, berarti enggak normal ya. Langkah berikutnya kita buka transistor ini dulu ya, kita buka ya.
kita buka TR-nya. Teman-teman, apabila sedotan ini kurang lancar, dapat kita kasih itu ya, abu rokok ya. Kita kasih abu rokok bisa, kita kasih bedak bisa ya. Biar awet. Jadi bedak langsung diginikan set, abu rokok langsung diginikan set, gitu sudah lancar nanti. Kita buka dulu pelan-pelan ya. Setelah kita buka, kita tes dulu TR-nya. Nah, TR-nya kita tes. Tes. Bagus, 437 emitor 031 ya, karena tidak ada kemungkinan karena antara basis sama emitor ini tidak bisa dites. Kita coba ganti TR-nya ya, kita ganti TR, kita ambilkan TR di TV lain. Ini saya ambil di TV Polytron nih, ambilkan TR. Kita coba ganti TR-nya, kita ganti ya, kita ganti. Kita ganti dulu TR-nya. Kalau TR yang tanpa R itu enak, kita ngeceknya enak. Tapi kalau yang ada R-nya untuk basis sama enggak kena dicek ya, basis sama emitor enggak bisa dicek. Setelah itu kita nyalakan televisinya, pelan-pelan. Tetap ya, televisi masih dalam keadaan standby ya. Soalnya kenapa? Karena posisi ini basisnya saya open ya. Kita coba, kita cek lagi pakai aku jarum 10K ya, 10K pakai aku jarum. Nah, ini nyala. Positif ini ke ground ya, positif ke ground. Kita korek-korek pakai yang basis ya. Ini posisi TV masih standby. Kita tak bisa terburu, kita hidupin lagi dan kita korek-korek lagi. Nah ini ya, kerja ya. Nah, kerja, baiknya krek. Berarti horizontal sudah bekerja. Tadi yang mengalami kerusakan berarti TR-nya ya, kita sambung lagi kaki basisnya ya. Ini basis yang saya lepas tadi, saya open di horizontal drivernya, kita sambung lagi. Kemudian kita nyalakan televisi. Nah, televisi ini sudah dapat hidup ya, Nah, ini sudah dapat hidup, tapi gambar terang ya. Kita coba kecilkan screen ya, kita kecilkan screen playback.
Walaupun dikecilkan, screen playback ini tidak bisa kecil ya. Kita cek dulu bagian mananya yang rusak. Kerusakan screen tidak bisa dikecilkan ini disebabkan oleh dua faktor ya. Pertama dari tripod screen focus ini sudah ngefong, bisa. Yang kedua disebabkan biasanya oleh tegangan 180 ya, tidak keluar ya. Kita cek lagi televisinya, kita hidupkan sebentar ya, pelan-pelan ya, biar paham. Kita hidupkan televisi sudah hidup, kita cek tegangan 180 ya, ini ya, sini ya, 180. Ini 180 ini. Oh, enggak keluar ya, teman-teman ya. Tegangan 180. Kita cek lagi tegangan 180. Untuk playback ini menggunakan tipe FA01WJ ya, FA01WJ. Biasanya untuk FA01WJ ini kakinya coil B plus ground 24 volt ya, 24 volt ini tidak pakai 12 volt. Ini AFC 180 ini ya, ini ground, ini H filamen, ini APL ya, berarti kaki 180 di sini ya. Kita cek ya, kita depan televisi. Ini enggak keluar ya. Kita cek R-nya, R kita cek ya, R kita cek. Ini ada pembatas R ya, kita cek ya. Oh, ternyata R ini putus, R pembatas ini putus, ini putus. R pembatas putus ya. Kita ganti R pembatas. Apabila teman-teman mengalami gambar tidak kena dikecilkan screennya, bukan dari playbacknya ya, ini R pembatas putus. Kita coba lihat. Oh, ternyata R pembatas ini sudah sudah hangus ya, sudah hangus. Kita cek lagi, ini putus ya. Kita ambilkan di televisi lain. Televisi lain. Kita coba jumper di atas ya, coba jumper di atas. Pelan ya. Kita hidupkan televisi. Nah, televisi udah hidup. Screen kita besarkan ya. Tadi kan saya cocokkan. Nah, ini sudah bisa dikecilkan. Tetapi televisi ini posisi gambar masih belum mau membuka ya.
kita cek dulu, berarti dari bagian vertikal ya, atau dari tegangan yang ke IC tidak bekerja ya. Kita cek, bentar ya, kita cek tegangan. Pertama-tama kita cek tegangan yang ada di pin 14 ya, pin VP yang ada di 14 ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini ada ya, tegangan di pin 14 ini ada senilai 781 ya. Nah, ini pin 14 nilai 781. Kemudian kita cek VP2 di kaki, kalau salah kaki 39 ya, 32 33 34 35 36 37 38 39 ya. Ini ya, ini keluar ya tegangannya, berarti IC ini baik ya, IC ini baik. Kemungkinan disebabkan oleh IC vertikal itu ya. Kita cek dulu tegangan yang di IC vertikal ya, kita cek dulu tegangan yang ada di IC vertikal. Untuk IC vertikal ini menggunakan LA78041 ya. Untuk bagian VCC nya ini ya, kaki 2 ini ya, kaki 2 ini bagian VCC, tegangan 981 ya, normal ini 981. Kita cek pin yang dari IC ini kaki 7 ya, pin inverter ya, inverter input ya. Jadi kita cek ya, kita cek sambil kita lihat di channelnya, di TV nya. Nah ini ya, ini kalau kita korek-korekan pin kaki 7 ini ya, nah, kaki 7 ini gambar sudah bisa melebar ya, kaki 7. Makanya teman-teman kalau mengganti IC jangan terburu-buru, kita lihat tegangannya dulu. Ini kaki 2 tegangan, kaki 4 ini ground, kita lihat, kita AVO ada hambatan atau enggak. Kemudian kita cek di pin inverter ini ya. Nah ini ya, nah, berarti televisi ini IC kromanya enggak apa-apa, tapi mau ngapa tegangannya enggak bisa hidup ya. Kita urut lagi dari pin 7 ini pin 7 ini kita urut ini ya, kita urut ini ada sebuah R ya. Nah, kita lihat di sini di sinyal ini kita cek ya. Nah, ini sinyalnya ada ya, ini sinyal vertikalnya ada. Nah ini ya, ini ada sinyal vertikalnya, tegangannya juga ada 0,4 volt ya, biasanya AC ya, AC ukur gitu itu AC biasanya. Kalau AC kita ukur ya, AC kita ukur. Nah ini ada ini ya, frekuensinya berkedip-kedip, tapi untuk di pin inverter ini yang ada R nya ini tidak ada ini ya, 0,49. Kita coba cek R ini ya, R801. Kalau kita ginikan ini di sebelumnya IC ini pin 7 ini ya, IC ini ada ya, tapi setelah IC ini tidak keluar ya, ini tidak keluar. Kalau IC bawah ini keluar ya, berarti kemungkinan R ini putus ya, R ini putus. R ini kodenya 0 ya, kodenya 0 ini berarti sekring ya ini. Walaupun kita lepas bisa ini ya, kita matikan televisi dulu,
kita matikan televisi dulu, kita lepas saja air ini kita lepas. Ini kita lepas, kita langsung solder langsung ya. Sulit ya, kita ambilkan sebuah kita jumper saja pakai kabel ini ya. Posisi R ini R yang dari inverter tadi ya. Makanya TV ini sulit, memang harus teliti. Kadang-kadang jangan terlalu memfonis TV ini rusak ininya langsung bradar jangan ya. Langkah yang bagus kita cek tegangan, bagian-bagian mana yang rusak. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya, agar saya tidak bosan membagikan tutorial yang lain, dan aktifkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video yang dari saya. Kemudian kita coba untuk hidupin televisi setelah kita jumper tadi. Nah, televisi sudah hidup ya, sudah hidup, tinggal kasih sebuah anten. Itu ada garis-garis mungkin Elko 180 nya ya, yang kurang beres, minta diganti. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan ya. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Salam dari saya.